warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia, kami dari kelompok 10 yang berapa Tuhan, saya Ita Fatia, saya Ita Fitri, saya Nailul Nafisa, Dan saya Fatah Mukmin akan menjelaskan materi tentang yang pertama ada toharoh, yang kedua ada macam-macam air, yang ketiga ada macam-macam najis, dan yang keempat ada macam-macam bekas. Oke, mari kita simak. Check it out. Pak Guru akan menjelaskan materi tentang pengertian toharoh. Pengertian toharoh itu ada dua, itu secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa, toharoh artinya bersuci. Kemudian secara istilah, toharoh itu artinya bersuci dari najis ataupun hadas, baik pakaian, tempat, ataupun tubuh. Kemudian salah satu alat yang digunakan untuk toharoh adalah air contohnya, atau batu juga bisa. Kemudian toharoh itu ada dua macam. Yang pertama toharoh dari najis, yang kedua toharoh dari hadas. Pengertian toharoh dari najis yaitu pengertian toharoh yang dilakukan untuk bersuci dari najis yang ada di tubuh, kemudian ada juga di pakaian dan juga dari tempat. Salah satu alatnya adalah dengan menggunakan air yang suci mensucikan. Kemudian toharoh dari hadas yaitu toharoh yang dilakukan yang berhubungan dengan badan seperti wudhu, kemudian ada tayamum dan juga ada mandi wajib. Terima kasih. Nah, materi yang selanjutnya yaitu macam-macam air. Sebelumnya ada yang udah tahu macam-macam air itu ada berapa? Belum. Oke, langsung aja ya. Macam-macam air itu ada 4. Yang pertama adalah air mutlak, yang kedua ada air mustakmal, yang ketiga ada air musyammas, dan yang keempat adalah air mutanajis. Nah, apa sih air mutlak itu? Nah, air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Nah, air ini bisa digunakan untuk berwudu, bersuci, untuk memasak, dan lain-lain. Bukan contoh, tapi air mutlak itu ada 7. Yang pertama ada air sungai, air sumur, air sumberan, kemudian air hujan, air laut, air embun, dan air salju. Nah, kemudian yang kedua yaitu air mustakmal. Air mustakmal itu apa sih? Air mustakmal adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan. Nah, contoh dari air ini adalah air teh, air kopi, dan air sabun ataupun air yang sedikit tetapi terkena zat lain. Nah, kemudian yang ketiga yaitu air musyammas. Apa sih air musyammas itu? Nah, air musyammas adalah air yang terkena sinar matahari atau panas matahari. Nah, air ini tuh suci dan mensucikan tetapi hukumnya itu makruh untuk digunakan. Contohnya itu adalah air yang terkena panas matahari yang ada di dalam bejana. Kemudian yang keempat adalah air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena najis. Nah, air mutanajis itu ada dua. Yang pertama adalah air yang sedikit dan yang kedua adalah air yang banyak. Air yang sedikit itu seperti apa sih? Nah, air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kula. Apa yang dimaksud 2 kula? Nah, 2 kula itu adalah ukurannya yaitu 60 kubik. 60 cm kubik atau 60 kali 60 kali 60. Nah, air ini itu jika terkena najis itu akan otomatis menjadi najis. Walaupun misalnya terkenanya sedikit, tapi itu langsung menjadi najis karena kurang dari 2 kula. Kemudian yang kedua adalah air yang banyak. Air yang banyak itu adalah air yang 2 kula ataupun lebih dari 2 kula. Nah, air ini tidak otomatis menjadi air najis, tapi bisa menjadi najis apabila air ini itu kemasukan najis yang bisa mengubah sifat air 3, maksudnya warna, rasa, dan bau. Oke, ada kan? Oke. Terima kasih. Ya, baik. Untuk materi yang selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan materi mengenai macam-macam najis. Nah, sebelum kita ke macam-macam najis, sebelumnya Anda pada tahu belum apa itu najis? Belum. Jadi najis itu secara bahasa berarti apa saja yang disebut kotoran. Nah, sedangkan menurut istilah najis adalah kotoran yang dapat menghalangi syarat sahnya sholat. Nah, selanjutnya dalam ilmu fikih macam-macam najis itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada najis mukhaladzah ataupun najis kerat. Yang kedua ada najis mutawasithah atau ringan. Yang ketiga ada najis mukhaffafah yang kedua najis mutawasithah atau sedang. Yang ketiga najis mukhaffafah atau ringan. Dan yang keempat itu adalah najis ma'fur atau najis yang dimaafkan. Yang selanjutnya cara mensucikan najis mukhaladzah yaitu dengan cara dicuci sebanyak 7 kali dengan menggunakan air yang salah satunya dengan debu ataupun
ataupun tanah yang suci. Nah, yang selanjutnya itu ada najis mutawasito ataupun najis sedang. Nah, najis mutawasito ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada najis airnya, yang kedua ada najis hukmiyah. Nah, najis airnya ini najis yang terlihat bau, rasa, warna ataupun zatnya. Nah, cara mensucikannya itu dengan air sampai zat, warna, bau dan rasanya itu tidak terlihat. Nah, yang kedua adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini najis yang diyakini ada tetapi tidak terlihat. Contohnya adalah kencing yang sudah mengering. Air kencing yang sudah mengering. Selanjutnya itu ada najis mukhafafah ataupun najis yang ringan. Nah, cara mensucikan najis mukhafafah ini itu dengan memercikan air ataupun mengalirkan air ke bagian yang terkena najis. Contohnya itu adalah air kencing bayi yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu atau beras. Selanjutnya itu adalah najis makfu atau yang dimaafkan. Nah, najis ini yaitu najis yang dapat disucikan jika terlihat. Kalau tidak terlihat maka tidak disucikan, itu tidak masalah ya, karena memang najis yang dimaafkan. Contohnya itu ada bangkai nyamuk, kotoran lalat dan lain-lain. Terima kasih. Baik, di sini Ibu Guru akan menyampaikan materi tentang macam-macam hadas. Hadas itu ada dua, satu hadas kecil dan dua hadas besar. Hadas kecil, hal-hal yang termasuk hadas kecil. Satu, keluarnya sesuatu dari tubuh maupun tubuh seperti angin. Dua, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Tiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Hal yang bisa untuk menghilangkannya itu adalah dengan berwudu ataupun tayamum. Selanjutnya adalah hadas besar. Hadas besar itu yang termasuk adalah satu, bertemunya anak kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar mani maupun tidak. Dua, keluarnya darah haid dan nifas. Tiga, keluarnya air mani. Dan yang terakhir, orang yang mati. Cara untuk menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi wajib ataupun mandi janabah. Oke, demikian pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum